Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Semangat luar biasa. Yes. Oke. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita awali bersama dengan membaca doa sebelum belajar. Pada ketua kelas silakan dipimpin. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Oke, belajar bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa pemersatu. Saya suka belajar bahasa Indonesia. Salam literasi. Salam. Oke, terima kasih semuanya anak-anak. Ya, sebelum Pak Guru memulai kegiatan siang hari ini, Pak Guru akan mencoba mengabsensi kehadiran siswa kelas 7A. Untuk hari ini yang tidak berangkat ada? Ada. Ya, berapa anak? 1. Siapa yang nggak berangkat? Safik nggak berangkat kenapa? Sakit ya Allah. Ya, kita doakan semua ya, semoga Syafiq yang tidak bisa berangkat hari ini, kita doakan semoga segera sembuh agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, pada kegiatan pembelajaran hari ini ya, perlu kita ingat semua bahwa dalam menjaga kedisiplinan itu sesuatu yang penting ya, baik itu disiplin secara waktu ataupun disiplin dalam kita mengikuti pembelajaran ya. Anak-anakku semuanya ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada bab berapa? Bab 2, yaitu mengenal buku fiksi dan non-fiksi. Betul. Oke. Ya, masih ingat materi pada materi hari lalu atau pertemuan sebelumnya? Masih. Ya, oke. Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Ya, Pak Guru coba tanya kepada kalian ya, ada yang tahu pengertian buku fiksi? Aku tahu. Ya, coba gesit. Buku fiksi merupakan buku dari hasil imajinasi atau daya khayal manusia. Buku fiksi dapat dipahami dari bentuk penulisannya. Buku ini biasanya hasil kreativitas penulis dalam mengolah imajinasinya. Iya, betul sekali. Buku fiksi itu buku yang dibuat atau ditulis berdasarkan imajinasi atau daya khayal manusia. Berarti sifatnya adalah imajinasi, tidak sebenarnya. Oke, materi yang kedua yaitu mengenal bagian-bagian buku, baik buku fiksi maupun non fiksi. Betul. Ya. Buku yang sering kamu lihat, sering kamu baca, ya, itu ada bagiannya, sama halnya dengan manusia. Coba manusia itu bagian-bagian anggota tubuh manusia. Kalau dari atas ada apa saja? Ada kepala. Kemudian turun ke bawah ada leher. Kemudian ke bawah lagi ada apa? Badan. Ya. Terus ada apa lagi? Tangan. Ke bawah lagi ada kaki. Bagian kepala pun tidak hanya cuma kepala saja ya. Kalau manusia kepala saja tanpa ada apa ini? Ini apa?
Ini apa? Ini apa? Terus ini apa? Iya. Bagian kepala saja itu ada bagian-bagian lainnya ya. Ada hidung. Apa ini? Iya, berarti fokus. Ada mulut. Hidung, betul. Ada leher. Iya, betul. Ya, masih fokus ya. Dari bagian kepala itu saja banyak bagian-bagian lainnya. Dan bagian telinga juga masih banyak bagian-bagian lainnya. Dan anatomi bagian tubuh yang lainnya. Begitu juga buku ya. Buku itu bukan hanya lembaran kertas saja, tapi ada bagiannya. Oke, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, buku. Nah, itu tadi semua adalah bagian buku. Baik, buku. Ini buku apa? Non fiksi maupun buku fiksi. Dari kedua buku ini hampir semua bagian-bagiannya itu sama ya. Itu bagaimana kamu agar lebih paham? Caranya adalah kamu harus sering-sering membaca ya. Sesuatu kalau sudah terbiasa akan menjadi biasa. Kalau sudah biasa nanti akan menjadi paham, betul ya. Jadi bagian-bagian buku yang telah kita pelajari itu kenapa kok kita harus mempelajari bagian-bagian buku? Kenapa? Supaya kita sebagai pembaca itu yang pertama jadi tahu siapa penulisnya. Kemudian yang kedua kita jadi tahu ya isi bukunya itu tentang apa. Ya, yang ketiga bisa menambah wawasan kita. Dan manfaat lainnya ketika kita mau menulis buku, kita jadi tahu ya. Kita tahu tata cara menulis buku. Dan yang paling penting adalah ketika kamu merangkum buku ya, nanti ada materi merangkum buku. Materi supaya kamu tahu dan bisa merangkum buku ya. Merangkum buku atau bisa meresensi buku. Meresensi buku itu menulis atau mereview atau menilai buku ya. Nah, kalau kamu menilai buku itu harus tahu penulisnya siapa, penerbitnya siapa, kemudian isi bukunya ada berapa halaman, kemudian keadaan bukunya, kertasnya sebagaimana, dan yang lain sebagainya ya. Seperti itu. Contoh, kamu mau memberi penilaian kepada buku apa ini? Southern Eclipse. Ini buku novel ya. Novel ya. Buku novel, kamu memberi penilaian dari buku novel. Nah, kamu bisa memberi penilaian ini, tapi dengan catatan kamu harus paham bagian-bagian buku. Ya, kalau kamu nggak paham bagian-bagian buku, kamu tidak bisa menilai buku atau merangkum buku. Jadi itu adalah manfaat kita mengenal bagian-bagian buku ya. Itu materi yang telah kita pelajari ya. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar merangkum buku atau memberi penilaian kepada buku. Oke, untuk pertemuan hari ini bagaimana? Oke, menyenangkannya karena asik. Ya, oke. Terima kasih ya. Terima kasih atas pertemuannya pada siang hari ini. Semoga kalian semuanya bisa selalu semangat dalam belajar, kemudian selalu disiplin ya, kemudian rajin dalam membaca buku, karena buku adalah jendela dunia dan jendela ilmu. Oke, terima kasih dari Pak Guru atas waktunya. Pak Guru
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.